Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita pertemuan mata kuliah Teknologi Pengolahan Pangan Nabati bab pertama, yakni materi tentang bahan pangan. Ya, tujuan instruksional dari mata kuliah ini adalah memahami komponen-komponen utama penyusun bahan pangan yang meliputi karbohidrat, protein, dan lemak. Ya, kita akan sama-sama bahas terkait dengan komponen utama ini. Yang pertama adalah karbohidrat. Karbohidrat ini sering kita temui pada makanan seperti nasi, roti, umbi-umbian, ya buah-buahan itu sangat banyak mengandung karbohidrat. Karbohidrat ini merupakan sumber kalori utama ya sebesar 60-80% ini diperoleh dari makanan yang mengandung karbohidrat. Jadi kalau misalnya kita sedang lemas, kita bisa memakan makanan yang mengandung karbohidrat untuk menghasilkan energi. Ya, lalu karbohidrat ini juga bisa memberikan rasa manis pada makanan. Nah, karbohidrat ini dibentuk di dalam tanaman melalui proses asimilasi dan fotosintesis. Nah, karbohidrat secara struktur, ya kita bisa lihat struktur dari karbohidrat ini terdiri atas 3 unsur atau 3 atom, yaitu karbon, hidrogen, dan oksigen, di mana ketiga atom ini saling berikatan membentuk suatu molekul. Ya. Nah, jenis-jenis karbohidrat dari mulai yang paling sederhana, yang hanya ada satu molekul gula, yaitu disebut monosakarida. Nah, kalau ada 2 molekul gula, maka disebut disakarida. Kalau misalnya gulanya ada 3 sampai 20 ya atau lebih banyak lagi, maka dia dinamakan polisakarida. Artinya gula-gulanya membentuk ikatan yang sangat kompleks, yang sangat panjang. Kita akan bahas satu per satu. Nah, yang pertama ini adalah monosakarida. Jenis-jenis monosakarida ini ada 3. Yang pertama glukosa. Nah, glukosa kita lihat strukturnya, dia hanya ada satu molekul gula. Nah, ini adalah glukosa yang terdiri dari 6 atom karbon. Mana 6 atom karbon? Ini yang satu. 1 atom karbon, ini nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, dan nomor 6. Jenis yang kedua adalah galaktosa. Galaktosa juga ada 6 atom karbon. Nah, berbeda dengan fruktosa. Fruktosa ini ada 5 atom karbon. 1, 2, 3, 4, 5. Contoh dari jenis-jenis monosakarida yang sering kita temui adalah madu. Madu itu mengandung fruktosa. Ya, sehingga sangat mudah dicerna atau sangat mudah diserap di dalam tubuh. Makanya bayi yang baru MPASI gitu ya, yang belum pencernaannya belum maksimal, dia boleh diberikan madu. Lalu buah-buahan, sayur-sayuran itu juga mengandung jenis-jenis monosakarida. Nah, karbohidrat yang kedua adalah disakarida, artinya gulanya terdiri dari 2 molekul. Yang pertama jenis disakarida adalah sukrosa. Sukrosa ini terdiri dari 2 monosakarida, yaitu glukosa dan fruktosa. Nah, sukrosa sering kita temui di dapur ya atau gula dapur. Dia berasal dari gula tebu. Lalu ada maltosa. Maltosa itu terdiri atas molekul glukosa dan glukosa. Ya, di mana kita sering melihat makanan yang mengandung maltosa seperti gandum ya yang bisa dijadikan tepung-tepungan. Lalu di dalam toge juga mengandung maltosa. Lalu disakarida yang ketiga adalah laktosa. Laktosa ini terdiri atas glukosa dan galaktosa. Kita sering melihat bahan pangan yang mengandung laktosa adalah susu beserta turunannya. Itu jenis-jenis disakarida. Lalu yang terakhir dari jenis karbohidrat adalah polisakarida. Polisakarida ini artinya gula-gula atau karbohidrat yang tersusun dari 3 sampai 20 atau lebih molekul glukosa. Ya. Sebenarnya ada yang mengatakan
10 sampai seterusnya atau 12 sampai seterusnya karena ada oligosakarida juga di antara itu, tapi kita masukkan langsung ke dalam polisakarida. Nah, jenis-jenis polisakarida ini yang pertama adalah pati. Kita sering melihat pati jagung, pati singkong, ya. Nah, pati itu termasuk polisakarida karena dia tersusun dari banyak sekali gula-gula. Nah, ini strukturnya. Lalu ada dextrin. Dextrin ini juga senyawa antara ya, senyawa antara pati. Lalu ada glikogen. Ya, glikogen ini sebenarnya cadangan karbohidrat di dalam tubuh. Ya, dia biasanya disimpan di dalam hati dan otot. Nah, jadi kalau misalnya kita mengonsumsi makanan yang terlalu banyak karbohidrat, tetapi aktivitas kita sedikit, maka biasanya gula-gula tersebut akan disimpan di dalam tubuh kita dalam bentuk glikogen. Tetapi ketika misalnya bulan puasa kita tidak ada asupan gula, tapi kita terus melakukan aktivitas, maka energi yang kita keluarkan itu berasal dari glikogen. Ya. Lalu jenis polisakarida yang berikutnya adalah selulosa. Selulosa ini biasanya terdapat pada tanaman-tanaman yang mengandung serat yang tinggi. Ya, yang berserat atau misalnya yang bergetah itu pasti banyak mengandung selulosa. Nah, komponen utama yang ketiga ini adalah protein. Yang kedua ini adalah protein ya. Tadi yang pertama karbohidrat, yang kedua adalah protein. Protein ini fungsinya sangat besar sekali untuk tubuh kita. Jadi kalau misalnya tubuh kita kekurangan karbohidrat dan lemak gitu ya, energi yang kita keluarkan itu biasanya dari protein, tapi jangan sampai protein ini kita ubah menjadi kalori. Karena biasanya protein itu sangat dibutuhkan untuk tubuh untuk memperbaiki sel-sel tubuh ya. Nah, protein ini terdiri atas asam amino esensial dan non esensial. Kalau esensial artinya dia tidak bisa diproduksi oleh tubuh kita. Ya, sehingga kita perlu asam amino dari bahan pangan ya. Tubuh kita memerlukan tapi dia tidak ada di dalam tubuh kita sehingga kita perlu memakan makanan yang mengandung asam amino esensial. Sementara asam amino yang non esensial dia sebenarnya sudah ada di dalam tubuh kita. Jadi kita tidak perlu mengonsumsi dari bahan pangan intake dari luar. Lalu fungsi protein ini juga bisa mengatur keseimbangan air di dalam tubuh karena protein ini sangat hidrofilik, sangat suka atau sangat mudah mengikat air. Nah, lalu protein ini bisa membentuk antibodi dan mengangkut zat-zat gizi. Jadi ketika kita mengonsumsi protein ini juga bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita. Nah, biasanya makanan-makanan yang mengandung protein ini ada di dalam bahan pangan seperti daging, ikan, keju, telur, ya, kacang-kacangan, ya, banyak sekali bahan pangan yang mengandung protein yang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Kita bisa lihat ini adalah struktur dari protein, di mana protein ini terdiri atas yang pertama, ini adalah gugus amina, ya, NH2. Lalu di sini ada atom hidrogen. Ya, jadi satu atom karbon ini ya di tengah-tengahnya atom karbon mengikat gugus amina, mengikat atom hidrogen dan mengikat gugus hidroksil. Gugus karboksil, mengikat gugus karboksil yaitu COOH. Dan yang terakhir atom karbon ini mengikat gugus alkil atau gugus R ini. Nah, gugus alkil inilah yang menentukan jenis dari asam-asam amino yang menyusun protein. Ya. Oke, berikutnya komponen utama yang ketiga adalah lemak. Jadi lemak yang sering kita dengar adalah lemak yang bisa berbahaya bagi tubuh kalau kita mengonsumsi lemak. Biasanya kan seperti itu ya. Tapi sebenarnya lemak itu memang ada lemak-lemak yang jahat atau lemak-lemak yang sebenarnya sudah dihidrogenasi, sudah ditambahkan atom hidrogen sehingga dia bersifat jenuh, ya, atau dia bisa bersifat trans, itu biasanya lemak jahat. Biasanya
minyak-minyak yang digoreng itu berubah jadi trans, atau mentega yang dipanaskan itu biasanya berubah menjadi asam lemak trans. Memang berbahaya bagi tubuh ya, tetapi ada juga lemak yang sangat dibutuhkan bagi tubuh kita. Ya, kalau tadi lemak yang berbahaya biasanya goreng-gorengan ya. Kalau lemak yang dibutuhkan oleh tubuh kita biasanya asam lemak atau omega-omega yang bersifat omega 3, omega 6 dan omega 9. Seperti di dalam kandungan alpukat, ikan salmon, kacang-kacangan ya. Itu banyak mengandung asam lemak tidak jenuh rantai panjang yang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Jadi lemak itu sebenarnya komponen bahan pangan yang memiliki banyak fungsi. Ya, lemak juga bisa memberikan energi. Ya, dalam setiap gram lemak itu memberikan 9 kalori. Lalu lemak juga bisa melarutkan vitamin-vitamin yang tidak larut air. Ya, seperti vitamin A, D, E, dan K ya, di mana vitamin-vitamin ini banyak sekali di bahan pangan yang kita konsumsi. Nah, vitamin ini bisa dilarutkan dengan lemak ya, sehingga ketika dia ada di dalam usus itu mudah sekali diserap vitamin ini. Nah, lalu hampir 20-25% kebutuhan kalori sehari diperoleh dari lemak. Nah, lemak juga ini bisa melindungi tubuh dari iklim dingin. Lalu, biasanya di dalam tubuh kita ini tersimpan cadangan lemak yang bernama jaringan adiposa. Jadi kalau kita terlalu banyak mengonsumsi makanan-makanan berlemak, tetapi aktivitas kita sedikit, maka lemak-lemak tersebut bisa tertimbun di dalam jaringan-jaringan adiposa yang menyebabkan tubuh kita lebih membesar. Nah, ini adalah struktur dari asam-asam lemak ya yang membentuk molekul-molekul lemak. Itu tadi. Baik, demikian kuliah terkait dengan bahan pangan, komponen utama bahan pangan. Di mata kuliah pertama ini insya Allah kita akan bertemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat. Jika ada yang ingin ditanyakan, kita bisa langsung ke forum diskusi di Unidapul. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.